Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dimanapun kita berada, saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam naungan Tuhan. Amin. Selamat Paskah kami ucapkan, dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Mari setiap kita percaya bahwa ada hari esok. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikannya. Kita mau menyatakan kasih-Nya yang kita boleh rasakan sampai pada saat ini. Karya penebusan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan, kami agungkan Kau sampai selama-lamanya Bapa yang baik. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
ciptaan yang baru, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap keselamatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Minggu Paskah. Pagi hari ini kita bersyukur kebangkitan Kristus membuat kita memiliki makna hidup yang lebih semangat lagi. Walaupun pandemi corona sampai sekarang belum berakhir, tapi percayalah kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus. Kristus Tuhan kita bukan Kristus yang penuh dengan penderitaan, tetapi Kristus yang bangkit, yang dapat mengalahkan maut. Oleh sebab itu kita perhatikan bunyi firman Tuhan, dan kiranya berkat firman Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Saya akan ambil firman Tuhan dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya baca ayat yang ke-12 dari Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 12. Saya bacakan demikian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah. Kepada kami kembali diperdengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang membuat kami lebih hidup lagi Tuhan. Oleh karena kebangkitan-Mu memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati seluruh pendengar, berkati juga hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya dengan pengurapan yang daripada Tuhan saja memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pasal ini dalam surat 1 Korintus yang ditulis oleh ilham Roh Kudus kepada jemaat di Korintus, diawali dengan satu pujian sebagai jemaat yang kaya, tidak kekurangan dalam satu karunia pun di dalam pasal satunya. Tetapi ketika kita sampai kepada pasal 15 yang khusus bertemakan kebangkitan Kristus dari ayat 1 sampai ayat 11, kemudian dari ayat 12 sampai ayat yang terakhir disebut kebangkitan kita, ternyata setelah kita baca ayat pokok tadi, di sana kita baca, ternyata dikatakan, saya baca ulang, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu, perhatikan, jemaat yang oleh Paulus dipuji sebagai jemaat yang kaya, tidak kekurangan satu karunia pun, ternyata di tengah-tengah jemaat itu terdapatlah orang-orang yang di dalamnya masih tidak percaya akan kebangkitan Kristus Yesus. Surat ini dituliskan kepada jemaat di Korintus sampai sekarang masih relevan. Bukankah sampai sekarang di atas muka bumi itu masih berjuta-juta miliaran orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus? Bagaimana mungkin mereka bisa tidak percaya kepada kebangkitan Kristus? Bagaimana mungkin mereka
bisa percaya akan kebangkitan Kristus kalau kematian Kristus saja mereka tidak yakini. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Surat ini ditulis oleh Paulus sedemikian detailnya. Dia memaparkan tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita pada pagi hari ini harus bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang bangkit dari hidup. Karena dari sejak gereja awal, yaitu dalam masa awal gereja, di dalam masa setelah penuangan Roh Kudus, ya, bahwa Kristus disampaikan, ya, Kristus disebarluaskan, Injil disebarluaskan bukan hanya sebagai penggambaran Kristus yang lahir, kemudian menderita, mati dan dikuburkan. Tidak hanya sebatas itu. Kalaulah demikian, kalau hanya sampai sebatas itu, berarti potret daripada Yesus hanya menggambarkan sebagai seorang juru selamat yang penuh dengan penderitaan dan kelemahan dan kalah dalam kematian. Tetapi yang lebih penting lagi, selain daripada pemberitaan Kristus yang dilahirkan oleh naungan Roh Kudus, juga Kristus yang menderita, mati untuk Anda dan saya. Dia rela menderita untuk Anda dan saya, mati di atas kayu salib. Dan lebih penting dan sangat penting lagi, berita firman Tuhan ini adalah Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan inilah oleh Rasul Paulus ditulis dalam ayat 17 di sana dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Inilah yang digaungkan oleh ilham Roh Kudus melalui tulisan dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Biarlah firman Tuhan ini juga pada pagi hari ini ditujukan kepada kita. Pada saat Paulus menuliskan tentang kebangkitan Kristus Yesus, dia menuliskan juga sederetan orang-orang yang telah menyaksikan Yesus yang bangkit, supaya makna tulisan ini, legalitas tulisan ini jangan pernah diragukan. Sebab apa? Karena Paulus sudah memaparkan sederetan orang-orang yang menyaksikan Yesus telah bangkit. Orang-orang yang telah ketemu dengan Yesus yang telah dibangkitkan dari kuburan. Antara lain murid-muridnya, juga sejumlah besar orang-orang lain. Sampai dikatakan dalam satu momentum ada sampai 500 orang yang menyaksikan Yesus yang telah bangkit. Dan terakhir dia katakan, adalah saya, Paulus, orang yang paling berdosa, seperti anak yang belum lahir. Tetapi Kristus akhirnya juga menyatakan dirinya. Kristus yang bangkit menyatakan dirinya dalam perjalanan Paulus dari kota Yerusalem menuju ke Damsyik dengan surat sakti, karena dengan bencinya dia akan menganiaya dan memenjarakan semua pengikut-pengikut jalan Tuhan. Dimulai tulisan ini yaitu dari ayat 1 dan ayat sebelum dia saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang kuberitakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dia mati, dikuburkan dan dibangkitkan, itu semua sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis mulai daripada perjanjian lama sampai pada saat ini ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Dia sebutkan mulai kesaksian pertama, orang-orang yang menjadi saksi hidup yang telah melihat dan berjumpa dengan Kristus yang dibangkitkan, mulai dari murid-muridnya. Saya sejenak membawa Bapak Ibu kembali kepada peristiwa ketika Yesus mati dan dikuburkan. Waktu Yesus bangkit, ada satu persepakatan yang luar biasa, yaitu imam-imam kepala, tua-tua, yang membawa satu suasana yang mengerikan dan menakutkan murid-muridnya, karena mereka bersepakat yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 28 dengan tema dusta mahkamah agama. Demikian luar biasanya dusta ini yang mencoba untuk menutup fakta bahwa Yesus sebenarnya dan sungguh-sungguh
telah dibangkitkan. Dalam dusta mahkamah agama itu disebutkan bahwa Yesus tidak benar bangkit, melainkan muridnya yang datang malam-malam ketika penjaga tidur mengambil, mencuri mayat daripada Yesus, sehingga kalaulah kuburnya kosong karena mayat itu telah dicuri oleh murid-muridnya. Benar bahwa kubur itu kosong. Kita dari dulu percaya bahwa Kristus bangkit dibuktikan dengan kubur yang kosong. Tetapi dengan cerita dusta mahkamah agama, ketika mereka melansir berita, melansir cerita bahwa muridnya mencuri mayat Yesus di malam hari ketika para penjaga tidur. Tentu saja kalau sudah dicuri, kubur itu menjadi kosong. Jadi arti kata, baik kubur kosong maupun gempa-gempa yang terjadi, itu semua apakah dicatat di dalam sejarah itu yang bisa mengaburkan. Artinya gini, kalau memang itu terjadi gempa, pernahkah dicatat dalam sejarah umat manusia? Kan belum tentu. Karena pada zaman itu alat yang canggih untuk mengukur gempa berapa besar, berapa derajat, sampai kemana kemusnahan, kehancurannya. Mungkin belum ada alat yang mengukur berapa kekuatan skala Richter gempa yang terjadi. Kalau dikatakan kubur kosong membuktikan Yesus bangkit, benar memang Yesus sudah tidak ada dalam kubur. Karena malaikat berkata, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Karena yang hidup itu sudah tidak ada dalam kuburan, itu sudah kosong. Tapi fakta itu pun juga bisa dibantah oleh orang-orang sampai pada akhir zaman. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan melihat satu fakta lagi yang kiranya ini tidak terbantahkan. Ditulis oleh Paulus dengan memaparkan orang-orang yang telah menyaksikan, telah bertemu dengan Kristus yang bangkit, mulai daripada muridnya. Kita masih teringat ketika Yesus dikubur, ketika ada berita press release dari mahkamah agama bahwa murid-muridnya mencuri mayat Yesus, maka murid-muridnya ini semua rasa takut, semua berada dalam ruangan terkunci. Di dalam ruangan terkunci mereka tidak dapat berbuat apa-apapun. Tapi ketika Yesus bangkit dan Yesus masuk ke dalam ruangan, mengabaikan dimensi ruang, dia masuk ke dalam ruangan terkunci dan dia berkatakan, damai sejahtera kepadamu. Mereka semua terkejut. Mereka baru mengerti bahwa benar Yesus bangkit, dan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya mau katakan, inilah peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa. Allah menjadikan manusia itu dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas Allah, Roh Kudus, Roh Allah ke dalam hidung daripada Adam. Adam menjadi makhluk hidup sehingga disebut manusia. Peristiwa ini terulang kembali setelah Yesus bangkit. Yesus katakan, terimalah Roh Kudus, seperti Yesus menghembuskan Roh Kudus ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi satu pribadi-pribadi yang rupa luar biasa, diubahkan secara revolusioner. Saya kasih contoh seperti yang ditulis oleh Paulus tentang murid Yesus yang bernama Kefas atau Petrus. Kita tahu Petrus adalah pribadi pengecut. Pada waktu dalam prosesi penyidangan, Petrus mengikuti persidangan Yesus. Dia mengikuti sampai kepada pintu persidangan. Ada seorang wanita yang mengatakan, bukankah engkau salah satu dari kelompok ini? Dia katakan, oh no, tidak. Saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal dia. Petrus sempat menjadi penakut hanya di depan seorang budak kecil, budak wanita lagi. Apalagi Petrus adalah pribadi penyangkal Yesus. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Apalagi sebagai bukti nyata, Petrus adalah seorang yang menghancurkan atau merusakkan sumpah setia heroik dia kepada Yesus. Sebab di dalam Matius pasal 26 firman Tuhan katakan, saya akan baca Matius pasal 26, di sana dikatakan ayat 33. Petrus menjawab Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bukankah dia menyatakan sebagai sumpah setia yang heroik kepada Yesus, kalaupun semua tergoncang imannya, aku tidak. Tapi nyatanya apa? Akhirnya toh
sebagai seorang yang tidak memegang sumpah heroiknya sendiri. Bahkan lebih lanjut lagi, akhirnya dia kembali pada kubangan yang lama. Untung kubangan yang lama itu hanya menyatakan bahwa dia adalah penjala ikan. Dia kembali menjadi penjala ikan. Kalau tadinya dia adalah penjahat, pembunuh, bagaimana Bapak Ibu seandainya dia kembali kepada kubangan lama, seperti seekor babi kembali kepada kubangan yang lama? Halo, kalau Bapak Ibu sudah kenal dengan Kristus, sudah mengimani Kristus yang dibangkitkan, kalau Bapak Ibu kembali kepada berbuat dosa-dosa yang lama sebelum Bapak Ibu kenal Yesus, arti kata Anda hanya sebatas lip service saja mengaku Yesus adalah Tuhan yang bangkit, tapi bukti nyata perubahan hidup itu tidak ada. Tetapi pada pagi hari ini ketika Paulus memaparkan bukti nyata, sehingga tulisannya, firman-Nya tidak terbantahkan, dia menyatakan perubahan hidup daripada orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu menjadi bukti nyata terlihat daripada Petrus. Apa yang bukti nyata? Sebagai seorang penakut, sebagai seorang penyangkal, sebagai seorang yang merusakkan sendiri sumpah setia yang heroik, dan sebagai seorang yang kembali kepada kubangan yang lama, yaitu kembali kepada kehidupan yang lama, menjadi penjala ikan, berubah secara drastis oleh karena bertemu dengan Kristus yang bangkit. Karena apa? Dimulai dari sejak ketika Yesus bangkit bertemu dengan murid-muridnya, di dalamnya juga ada Petrus. Kembali Yesus menyatakan dialah Allah, seperti prosesi penciptaan di mana Allah menjadikan Adam dan menghembuskan roh hidupnya, roh nafas hidupnya kepada Adam, sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Di dalam ruangan terkunci itulah Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini momentum yang luar biasa dalam minggu kebangkitan. Ini momentum yang luar biasa. Kebangkitan Kristus itu membuat spirit mereka kembali dihidupkan kembali. Petrus yang tadinya adalah orang biasa, orang yang tidak terpelajar menurut firman Tuhan, tapi ketika dia pergi ke bait Allah, ketika ada orang minta sedekah, dia berani mengatakan secara revolusioner. Padahal kalau zaman sekarang ditanya, apakah engkau mau uang 1 miliar atau mau Yesus, mungkin orang memilih uang 1 miliar. Tetapi Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku yaitu Kristus Yesus. Dalam nama Yesus bangkit, berjalanlah. Orang itu berjalan. Bukankah dia juga yang mengatakan bahwa di atas muka bumi ini tidak ada satu nama pun yang diberikan oleh kepada manusia yang olehnya manusia boleh selamat? Itu luar biasa. Dia mulai memberitakan, dengan berani memberitakan Yesus yang bangkit. Bukan hanya sampai sekedar dia menyatakan Kristus yang aku miliki lebih daripada emas dan perak yang telah membangkitkan orang yang 40 tahun dilahirkan lumpuh dan dapat berjalan. Tetapi lebih lanjut firman Tuhan kita lihat di sini dikatakan ketika peristiwa itu terjadi, maka berkumpullah kembali terjadi persepakatan imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkumpul. Mereka berkata, apa yang harus kita lakukan terhadap Petrus ini? Kalau kita biarkan dia terus, maka mungkin sinagogi kita akan kosong. Semua akan lari dan mengikuti Kristus yang dibangkitkan. Mereka coba mensekap Petrus dan Yohanes, dibawa dalam ruangan sidang tertutup, dan mereka mengancam, jangan coba-coba ya untuk kembali memberitakan Kristus yang hidup. Ancaman itu menjadi sangat nyata karena seluruh pemuka-pemuka agama, seluruh imam-imam kepala, seluruh ahli Taurat berkumpul untuk menyatakan ancaman kepada Petrus dan Yohanes. Tapi kita baca firman Tuhan. Saya ingin baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 4, saya baca demikian. Ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah Kristus yang bangkit. Apa yang didengar? Sebelum Yesus bangkit, dia sudah katakan, anak manusia harus mengalami penderitaan, disiksa, dibunuh, mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit. Inilah yang berani dengan begitu revolusioner. Dia katakan, dia sampaikan. Karena di ayat sebelumnya disanakan, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Luar biasa toh? Yang tadinya menjadi penakut sekarang dihadapkan dalam ruangan tersembunyi, diancam secara nyata oleh kelompok yang besar, kelompok yang sangat berpengaruh pada waktu itu dalam pemerintahan.
tapi dia berani membantah. Dia berani dengan terang-terang mengatakan, pikirkan kepadamu, pikirkan olehmu, apakah aku taat kepadamu atau taat kepada orang. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ayat 19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dan ayat selanjutnya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bukti nyata toh, suatu perubahan yang revolusioner dari seorang penakut, seorang penyangkal, seorang yang dia sendiri mematahkan sumpah setia heroiknya, terjadi oleh karena pribadi ini bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ini bukti nyata. Apalagi Paulus yang menulis surat ini, dia adalah seorang yang menjadi aktor intelektual terhadap perajaman terhadap Stefanus, sampai mati dirajam oleh batu. Dan dia dengan surat sakti berangkat menuju ke Damsyik yang sekarang disebut kota Damaskus, dengan tujuan untuk mencari dan memenjarakan sebanyak mungkin orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi Yesus bertemu dengan dia di dalam perjalanan ke Damsyik, sampai dia katakan, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dia katakan, akulah orang terakhir yang bertemu dengan Yesus yang bangkit. Sebelumnya ada sampai 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ini bukti nyata perubahan hidup daripada pribadi-pribadi yang kita sebut tadi. Petrus, kemudian Paulus dari seorang pembunuh kelas kakap, pembunuh intelektual, akhirnya bertekuk lutut dan menyatakan kesetiaannya untuk kemana-mana memberitakan Kristus yang bangkit. Pada satu ketika Paulus sampai ditangkap dan diperhadapkan kepada Felix, wali negeri, apa kata dia? Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-24. Di hadapan Felix dia katakan begini, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Karena apa? Karena Kristus menjadi kebangkitan sulung, jadi orang-orang juga akan dibangkitkan, baik bangkit untuk menerima penghukuman kekal maupun bangkit untuk menerima keselamatan kekal. Dia percaya. Dia katakan, oleh sebab itu dia lanjutkan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya. Dan dia katakan, oleh sebab aku menyatakan ada kebangkitan Kristus, maka hari ini aku diperhadapkan di hadapanmu, di dalam ayat 21. Atau mungkin kan karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Betapa revolusionernya perubahan hidup daripada seorang pembunuh kelas kakap menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Sama seperti Petrus. Kenapa? Karena Petrus memenuhi anjuran Tuhan pada waktu Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Maka Yesus katakan dalam ruang tertutup, sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita semua yang percaya akan kebangkitan Kristus adalah utusan-utusan Allah untuk menyampaikan berita kebangkitan kemanapun. Dan biarlah perubahan hidup Bapak Ibu jelas menyatakan bahwa berita kebangkitan tak terbantahkan. Ya, oleh sebab itu pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu telah mengalami perubahan setelah mengenal Kristus itu dibangkitkan dan menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, kita baca lebih lanjut ayat selanjutnya di ayat 17 di sana dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, pertama-tama kita menjadi orang yang memiliki kepercayaan yang sia-sia. Yang kedua, di ayat 19 dikatakan orang yang paling malang. Yang ketiga adalah orang yang binasa. Arti binasa setelah mati
dalam alam kekekalan, terpisah selama-lamanya dengan Allah, pemilik langit dan bumi. Halo, kalau Kristus tidak bangkit, tetapi Paulus menuliskan ilham Roh Kudus, menuliskan firman Tuhan yang memberikan satu pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu tema pada pagi hari ini, sebab dia hidup, maka aku hidup. Kuasa kegelapan tidak dapat menahan dia. Kuasa kematian tidak dapat menahan dia lebih dari 3 hari. Kalau kita baca lebih lanjut dalam pasal 15 mulai ayat ke-12, kita baca terus sampai ayat terakhir, mulai ayat 20 sampai ayat terakhir, itu menyatakan pengharapan-pengharapan kita yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Kita tahu akan bangkit juga seperti Kristus. Bahkan kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang baru. Dan sebelum menutup, dia katakan begini, ini luar biasa Bapak Ibu. Paulus ini dia katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu, dewasa ini ada pandemi corona. Kalau orang yang dibangkitkan Yesus, kuasa kebangkitan itu ada di dalam hidup dia. Saya percaya, corona boleh tetap menjadi pandemi, tetapi dia tidak akan takut hidup untuk bergerak kemana-kemana saja pun. Karena saya percaya, kuasa kebangkitan itu yang sudah mengalahkan maut, ditantang oleh Paulus. Dia katakan begini, hai maut, di mana kesengatmu? Dia tantang maut itu. Arti kata begini, sungguh kuasa kebangkitan Yesus tak tertandingi oleh apapun. Kuasa yang sama ini apabila ada di dalam hidup orang-orang yang percaya, yang mengubahkan pribadi hidupnya secara revolusioner, dari penakut menjadi pemberani, dari tidak ada apa-apa menjadi orang yang menyampaikan misi Injil, sampai orang yang dilahirkan lumpuh selama 40 tahun pun dapat berjalan. Apalagi diancam sedemikian rupa, tidak pernah rasa takut dan gentar sedikit pun, sama seperti Paulus. Dan akhirnya Paulus yang menantang, hai maut, di mana kesengatmu? Dia berkata begini di dalam kehidupannya, di dalam Galatia pasal yang ke-2 ayat 20 di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan hidupnya untuk aku. Ini satu pengakuan yang luar biasa, suatu perubahan revolusioner dalam hidupnya yang mencerminkan Kristus hidup di dalam dia. Pertanyaan saya sekarang, kalau Bapak Ibu sudah sekian lama kenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, apakah Tuhan yang digambarkan adalah Tuhan yang kalah? Tuhan yang penuh dengan penderitaan dan mati sampai sebatas itukah? Sehingga dengan ada pandemi corona, ketika Anda mungkin di PHK, ketika mungkin Anda hanya mendapat setengah saja gaji Anda terus lemah, lunglai, tidak berdaya. No, saya mau katakan, semua ini tidak bisa membatasi kuasa kebangkitan Kristus yang membuat mereka yang tadinya kita melihat sudah sempat Petrus kembali kepada kehidupan yang lama, tapi oleh bertemu dengan Yesus yang mengalami kebangkitan, spiritnya dihidupkan kembali, dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau catatan sejarah mengatakan Petrus akhirnya bersedia mati, juga disalibkan, tapi terbalik. Kalau Yesus dibangkitkan, disalibkan kepala ke atas, tapi dia berani mati dengan kepala ke bawah, terbalik daripada yang Yesus lakukan. Bukankah ini menunjukkan bahwa perubahan hidup seseorang tidak bisa terbantahkan bahwa Kristus itu sungguh-sungguh bangkit. Inilah yang dibawa oleh kehidupan pribadi lepas pribadi sampai akhir zaman. Kalau kubur kosong itu 2000 tahun yang lalu, memang betul kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Tetapi zaman sekarang orang bisa membantah, ya benar kubur kosong karena murid-muridnya akan mencuri mayat Yesus, tentu kubur kosong, masih bisa dibantah. Apalagi kalau terjadi gempa masih bisa dibantah, karena mungkin tidak ada alat canggih dulu yang dapat mengukur berapa skala Richter terjadinya gempa bumi. Tetapi kalau perubahan hidup orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan yang bangkit, itu tidak terbantahkan, dari generasi ke generasi itu terbawa terus, sehingga Anda dapat terbaca di dalam hidupmu. Inilah pribadi-pribadi orang yang sudah menerima Yesus yang sudah dibangkitkan. Coba cari, di mana ada nabi yang mati dibangkitkan? Mana ada? Tidak ada.
Cuman Yesus satu-satunya yang mati, bangkit, dan telah kalahkan maut. Dan Paulus tulis, hai maut, di mana sengatmu? Jangan Anda takut dengan orang yang dapat membunuh batin, membunuh tubuh, dan hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwamu. Kristus Yesus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit, menjadi harapan hidupmu. Oleh sebab itu kalau ada lagu yang mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anda mau hidup menjadi orang yang berarti sebab Yesus hidup. Terjadilah oleh firman Tuhan, oleh pengenalan kepada Kristus yang hidup, perubahan-perubahan hidup Anda yang mencerminkan Kristus itu sungguh-sungguh bangkit. Seperti Petrus dan Paulus. Ini adalah fakta tidak terbantahkan dari generasi kepada generasi. Mau? Tentu itu adalah pilihanmu. Kalau engkau percaya Kristus Tuhanmu itu bangkit, bukan hanya sebagai potret Tuhan yang menderita, bukan hanya sebagai potret Tuhan yang lemah, tapi potret daripada Tuhan yang bangkit telah mengalahkan maut. Anda semestinya berjalan dalam satu perubahan yang revolusioner, menyatakan Kristus ada dalam hidupmu, menyatakan satu perubahan manfaat bagi orang banyak, jelas melalui kehidupanmu yang menerima Tuhan yang bangkit di dalam hidupmu. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saya mau katakan kita bersuka cita, kita orang yang paling berbahagia di atas muka bumi, karena kita punya Tuhan yang tidak mati, tidak bangkit-bangkit, tetapi punya Tuhan yang mati dan bangkit kembali. Boleh cari nabi mana yang mati dan bisa bangkit. Cuman Yesus satu, karena dia Allah. Sebab apa yang terjadi di Taman Eden ketika Allah menghembuskan rohnya kepada Adam sehingga Adam menjadi makhluk hidup, terjadi pengulangan di dalam Kristus yang sudah bangkit. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur pada pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu. Kami memiliki Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Oleh sebab itu, biarlah kami mempunyai spirit yang diteguhkan dari hari ke hari sampai Tuhan memanggil kami. Tidak terbantahkan bahwa di dalam hidup kami, yang kami hidupi sekarang, di dalam iman, di dalam daging adalah Kristus yang hidup di dalam kami. Yang kami beritakan Kristus yang hidup, bukan Kristus yang mati. Kristus yang bangkit, dan kuasa kebangkitannya dapat mengalahkan maut. Bagi yang sakit dapat disembuhkan, bagi yang susah dihiburkan, bagi yang lemah dikuatkan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan pengayoman Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat Minggu Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang.